Okay, so now I'm going to explain and to this. I think everyone knows that digital marketing, one of the key, yeah, this is the key, yeah, the picture of the key. We need a content, and content is like the soul of digital marketing. So those people who make the content, influencer, the actor, the actress, the YouTuber, also like the streamer, yeah, and many things. And then they will create something, yeah, in order to attract the viewers to see or to get the product or any kind of service. That is content. Okay. Can you tell me one of the interesting content that you ever seen before? What is the content that you ever seen? Kira-kira konten apa sih? Masih ingat nggak pernah dapat konten terus menarik gitu kontennya? Konten apa kira-kira? Bentuknya seperti apa? Ada yang bisa Skincare, mencoba? Sir. Apa Terakhir ini aku coba? lihat di TikTok itu konten Mhm. produk skincare, Sir. Okay. What is it like? What's video or what is the content like? Kontennya seperti apa? Jadi kontennya apa ya? Cewek. Jadi dia dari awal Hmm? nerangin produknya itu kegunaannya untuk apa, terus pertama plus-plusnya dulu, kemudian cara dapatnya di mana, terus ada promonya lagi kalau misalnya dia ambilnya di keranjang kuning di TikTok miliknya dia, kayak gitu, Sir. Itu jatuhnya affiliate ya? Oh iya. Oke, berarti Hah? itu bisa Boleh, saja Sir. milik pribadi sebenarnya, bisa juga digunakan untuk perusahaan, ya, atau bisa juga eh, berkolaborasi ya antara individu dengan perusahaan, misalnya influencer dengan perusahaan, gitu. Dan almost all product or service now they need content, ya. Makanya ketika lowongan pekerjaan itu sekarang sudah dicari misalnya apa live TikTok kreator gitu ya atau live TikTok PIC gitu ya atau apalagi misalkan dicari desainer konten sosmed misalnya. Nah, jadi most. Halo, Suaranya nggak ada, Sir. halo Sir, Mas Kris. Just now.
Okay, I will go back to the material. Just now I talk about iSpeed, yeah. So iSpeed, they want promote something, yeah, like the culture of Indonesia, the tourism of Indonesia, and the creator is siapa namanya itu yang mengundangnya itu the one from Indonesia. Also he invited the iSpeed to come to Indonesia. Promotor. I remember, yeah, I remember, and I got the news that iSpeed goes around Indonesia, in Jakarta, for example, in Jogja, yeah, in another place, and then one of the people, yeah, maybe he is like ojekers, yeah, or driver, online driver, and he gave iSpeed like mineral water, and the mineral water is brand of Le Mineral gitu ya. And finally, because Le Mineral aware that or realized that iSpeed is so famous, so his brand could be goes around the world, and he finally got the motorcycle from Le Mineral gitu. Jadi sampai sampai segitunya Le Mineral merasa bangga ketika ada ojek yang memberikan Le Mineral kepada iSpeed, ya. Dan sebagai reward imbalan dikasih motor. Motor berapa sih? Misalnya 15 juta, tapi tidak sebanding dengan ditontonnya iSpeed oleh puluhan juta gitu ya. eh, Pendukungnya atau pengikutnya, yang akhirnya kalau dia ke Indonesia itu minumnya Le Mineral, bukan Aqua, bukan Fit, bukan Prima gitu ya. Nah, seperti itu mindset orang-orang akan melihat bahwa terutama anak muda gitu ya, bahwa iSpeed itu minumnya Le Mineral gitu. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, itu termasuk konten juga walaupun tidak sengaja. Ya, tidak sengaja artinya makanya kalau sedang ada kegiatan live biasanya kan ditutup-tutup gitu ya, brand-brandnya gitu, karena memang mereka tidak support gitu atau tidak menjadi sponsor ya. Nah, itu salah satu eh, fenomena dari konten ya. Jadi saking hebohnya iSpeed datang ke Indonesia dan sampai akhirnya mendapat rezeki motor ya dari Le Mineral itu. Nah, sebenarnya kalau elemen of digital marketing, ya, apa sih elemennya? Elemennya kemarin sudah sempat kita bahas ya. Ada yang namanya SEM ya, search engine machine, ada app development, berarti pengembangan aplikasi, ada web design. Ya, web design ini masih dikembangkan lagi menjadi web developer, ya, ada web programmer, ada SEO, ya, search engine optimization, ada video production. Jadi kalau saat ini minimalnya gitu ya, minimalnya punya ruangan studio yang ada lampunya lah gitu ya. Karena apa? Untuk mendukung konten yang tadi dibuat. Gitu ya, ada email marketing, ada sosial media, nah ada branding. Nah, salah satunya adalah konten marketing gitu yang dikerjakan gitu ya, yang dikerjakan oleh pembuat konten ya. Paling tidak bentuknya kemarin apa, masih ingat ya, ada video, teks, audio, dan juga berupa apa namanya, picture gitu ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi ada tujuan marketing ya, terus ada teknik digital marketing, terus alat digital marketing, dan sampai ke pemasaran. Jadi kita tahu dulu nih untuk apa sih kita mau memasarkan sesuatu gitu ya. Tujuannya untuk apa? Jadi untuk branding, untuk meningkatkan produk, atau meningkatkan income gitu misalnya. Lalu tekniknya apa yang digunakan? Nah, paling tidak salah satu ya. Kalau misalnya mau semuanya ya bagus ya. Ada email marketing. Biasanya kita kalau sudah klik satu website yang free, misalnya contoh ebook gratis gitu ya, kita disuruh minta email, lalu mengisi nama dan email, nanti otomatis kita mendapat eh seperti subscription gitu ya. Jadi dikasih berita terus terkait produk tersebut atau terkait jasa tersebut misalnya.
Ya, lalu alatnya ya pendukungnya ya seperti tadi gadget atau hardware ya yang mendukung kamera, mungkin ada eh, kalau di sekarang ada lampu ya, lighting dan sebagainya. Lalu sampai ke pemasaran produknya. Nah, di dalam dunia bisnis modern, pembuatan konten marketing yang menarik menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan jika kamu ingin menginginkan kemajuan dalam bisnis. Jadi butuh kreativitas, ya, inovasi dan kreativitas untuk membuat sebuah konten. Bahkan ketika ada satu konten yang viral, itu pasti akan diikuti. Kenapa? Karena saking viralnya gitu ya. Misalnya kontennya yang lagi viral itu kemarin ada anaknya Nikita Mirzani yang Sama dia Fadel. apa namanya mengeluh aku gitu lah. Akhirnya dijadikan konten gitu, dijadikan bahan gitu ya. Dan memang tidak ada aturan khusus untuk membuat konten selama itu memang tidak apa ya, tidak menghina, tidak menjelekkan yang bersangkutan gitu. Kita hanya menggunakan kan gitu. Kita menggunakan bahan ya. Jadi dia ngomong apa, misalnya kita iklankan seolah-olah misalnya kita jualan apa ya, jualan baju gitu ya. Lalu apa namanya bajunya itu misalnya beli baju terus gitu. Nah, si anaknya Megita Jenny namanya siapa ya? Lupa namanya. Loli. Lalu dia apa ya lupa ya namanya, misal apa nggak inget namanya, tapi sering muncul gitu. Kenapa dia sering muncul ya? Karena lagi trending aja gitu. Nah, dia ada kata-kata yang misalnya uang-uang gua gitu misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi rame gitu ya. Nah, istilahnya yang penting adalah sebenarnya menarik gitu ya. Menarik, sesuatu yang menarik dan eh, memang menjadi apa ya? Suatu hal yang unik sehingga orang pada senang gitu kan untuk melihat konten yang kita buat tersebut. Nah, apa sih pengertian konten? Jadi konten marketing itu bisa juga disebut dengan sesuatu yang eh, menjadi seni ya, seni dalam berjualan. Jadi seni-seni berjualan itu artinya kepada audiens atau viewer menggunakan konten-konten digital. Nah, salah satunya ya pasti menggunakan sosmed juga ya, karena kan konten ini mau ditaruh di mana kan gitu ya. Salah satunya bisa di sosmed. Sebagai alat utama berjualan tanpa audiens merasakan bahwa kita sedang berjualan. Jadi kalau mungkin pernah belajar kelas entrepreneurship itu konten marketing itu salah satunya ya kita membuat tulisan-tulisan artikel ya, gambar. Nah, itu udah sebutannya konten gitu ya. Makanya kita disebutnya nanti di sini bisa kita merencanakan, membuat dan mendistribusikan sehingga mampu menarik audiens yang tepat sasaran ya. Kemudian menjadi eh, customer ya. Tadinya kan baru viewer, lama-lama jadi customer ya. Mungkin yang tadinya selama ini minumnya Aqua, setelah nonton Ice Speed dia jadi beli le mineral gitu. Karena ngelihat Ice Speed minum le mineral kok seger banget gitu misalnya ya. Nah, itu akibat konten aja sebenarnya gitu. Nah, itu salah satu ya. Nah, lalu content marketing is like a first date. If all you do is talk about yourself, there won't be a second date. Gitu. Jadi content marketing itu sama seperti apa ya, kesan pertama, ya, kencan pertama, kesan pertama gitu. Kalau kita waktu di awal-awal itu banyak ngomongin diri kita, ya pasti bosen gitu ya si pasangannya atau temannya atau partnernya gitu, sehingga tidak ada kelanjutan, besok nggak datang lagi gitu ya karena nggak seru gitu, nggak menarik gitu kan. Nah, tapi ketika kita tidak menonjolkan diri kita, tapi kita mengalir mengikuti apa yang partner kita bicarakan atau mereka yang mau gitu ya, kan kita mengikuti audiens, kita mengikuti trending, kita mengikuti sosmed yang diikuti oleh mereka itu apa saja misalnya. Nah, ini musimnya musim apa misalnya ya. Jadi terus aja mengikuti gitu. Makanya yang paling sibuk itu sebenarnya sekarang adalah seorang konten kreator gitu. Pasti sibuk karena mencari ide konten itu tidak mudah gitu. Bahkan kalau misalnya udah nemu konten dibayar 1 juta pun itu murah gitu ya. Kenapa? Karena saking sulitnya dan belum lagi dia harus apa ulang lagi sampai menemukan sisi yang pas gitu ya. Nah, kecuali kontennya tujuannya hanya untuk menghibur ya.
Tapi rata-rata dari awalnya yang menghibur lama-lama juga menjadi komersil gitu kan. Jadi hanya awalnya saja gitu ya. Misalnya seperti kemarin ada YouTuber itu yang namanya siapa ya, Just No Limit ya kalau nggak salah ya. Dia menjadi konten kreator juga yang banyak followernya, salah satunya di YouTube ya. Karena dia apa ya, mereview game kalau nggak salah ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, itu jenisnya apa saja ya? The type of content marketing ya, the first is text. Kalau teks standarnya ya untuk artikel. Misalnya di dalam website gitu ya, kita banyak menulis artikel. Kalau website kita tentang apa, misalnya tentang pendidikan ya, banyak 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 konten yang terkait pendidikan. Makanya kalau teman-teman buka materi bahasa Inggris ya pasti eh, apa, lembaga-lembaga kursus yang misalnya contoh di Pare gitu ya, itu mereka berusaha membuat konten gitu. Let's say one of the course is apa ya, LC ya kalau nggak salah, Mister sering melihat itu LC sering buat konten gitu ya, yang language course itu ya kayaknya, atau language corner, Mister nggak tahu, lupa namanya, tapi dia sering membuat konten dan kontennya itu memang terkait dengan produk mereka, yaitu mereka berjualan eh, apa, kursus bahasa Inggris untuk mahasiswa atau anak sekolah gitu kan. Nah, berikutnya adalah infografis. Kalau infografis ya berarti berupa gambar. Nah, kalau gambar kaitannya berarti sama apa? Misalnya sama desain. Ya, gambar itu bisa logo, ya bisa diagram, bisa apa? 3D, ya kartun misalnya ya, dan sebagainya gitu. Jadi gambar ini sebagai acuan, salah satunya misalnya banyak sekali saat ini dimudahkan dengan membuat Canva ya. Dan Canva itu eh, free ya. Dan kalaupun berbayar, saya rasa murah. Waktu itu Mister mendapatkan Canva yang lifetime itu hanya 10.000 gitu ya. Jadi sekarang kalau Mister mau menggunakan Canva itu eh, biayanya hanya 10.000 dan itu sudah lifetime ya, Canva Edu namanya. Jadi bisa dipakai untuk misalnya ya taruhlah mendukung apa, pengajaran gitu ya, atau misalkan mau dipakai untuk apa bisa, dan itu hanya kemarin 10.000-nya. Jadi murah gitu, tidak perlu mahal-mahal karena bukan yang eh, premium gitu. Jadi kadang-kadang kan sama seperti taruhlah Netflix gitu ya. Ada juga kan punya siapa dibagi lagi ya, kurang tahu juga, tapi artinya lebih murah gitu. Berikutnya video. Video berarti terkait bagaimana kita membuat satu hal yang nantinya akan tayang pada umumnya TikTok. Ya, karena kalau udah ngomongin video, kalau nggak TikTok itu Instagram feed biasanya. Ya, kalau nggak TikTok Instagram feed. Nah, mostly TikTok ya. Jadi kalau eh orang ke TikTok. Tapi kalau orang yang suka membuat gambar biasanya arahnya ke Instagram gitu ya. Itu arahannya ke sana. Nah, kalau audio, audio itu seperti suara sebenarnya. Bentuknya bisa saja suara ini mensupport si video ya. Misalnya suaranya si siapa, Loli ya. Oh iya, baru ingat namanya Loli. Nah, jadi si Loli itu suaranya dipakai sama siapa aja gitu ya. Misalnya, itu hanya soundnya saja gitu. Tapi sound ini kadang ada juga yang menjadikan copyright gitu. Contoh lagu-lagu ya, itu juga biasanya ada copyrightnya. Jadi bukan bukan free. Nah, kalau yang free ya kita harus cari yang free juga ya. Lalu terakhir ada desain. Nah, kalau desain ini apa saja sebenarnya, bentuknya tidak harus gambar, yang artinya bisa aja elemen gitu ya, elemen, atau bisa juga abstrak, bisa juga shapes ya, bisa juga coloring ya. Itu bentuknya desain. Nah, jadi desain juga termasuk dari desain tayangan web gitu ya, e-book dan sebagainya. Nah, itu termasuk desain. Jadi bagaimana kita mendesain sesuatu pasti terkait juga sama yang namanya konten marketing. Nah, di sini ada apa ya? Mungkin persentase ya, berapa banyak yang digunakan untuk dijadikan konten. Yang pertama blog. Blog itu cukup tinggi. Cuma ini hanya apa ya? Mungkin hanya semacam persentase saja, tapi juga tidak dijelaskan di sini tahun berapa ya. Jadi ini Mister hanya menjadikan contoh saja.
Mungkin saat ini bisa saja berubah gitu ya, presentasinya mana yang lebih tinggi. Di sini blog post itu 86, email 67, infografik, case study, success story, ebook, video tutorial, webinar, print, original study, interview, quiz, template, podcast dan sebagainya. Nah, mungkin bisa saja sekarang podcast naik, ya blog turun ya misalnya ya. Lalu yang video tutorial mungkin turun, tapi video story, video success story naik gitu ya. Atau misalnya email sekarang turun satu peringkat gitu misalnya, katakan gitu ya. Nah, jadi bisa saja bentuknya turun naik gitu ya, tergantung trending. Nah, kita tidak tahu ke depannya misalnya 2025 nanti trennya itu kemana arahnya gitu. Ya, jadi tergantung dari kebutuhan. Dan untuk menjadi seorang kreator atau konten itu tidak mudah. Kenapa? Karena untuk mempertahankan eksistensi gitu ya, kalau kita sudah posting satu kali, lalu posting lagi, dan itu harus apa ya, harus konsisten. Makanya ada sekarang training khusus konten, ada juga itu. Ya, training khusus desain, ya ada juga gitu. Jadi satu pengetahuan yang memang diambil khusus untuk itu saja. Nah, karena kita jurusannya bahasa Inggris, ya tentu saja tidak mempelajari secara detail, tapi di dalam mata kuliah digital marketing mungkin kita bisa mendapatkan sedikit insight. Apa sih digital marketing? Bagaimana sih konteks digital marketing gitu ya? Nah, sampai teman-teman nanti juga bisa mengaplikasikannya dalam bentuk tulisan ya untuk di akhir UAS. Ya, misalkan teks itu apa? Untuk membuat artikel yang berkualitas ada 3 tips ya. Yang pertama apa? Tentukan target. Audiensnya siapa nih? Anak-anak gitu ya, atau orang tua, atau dewasa, remaja, lansia gitu ya. Itu beda-beda. Ya, kumpulkan konten yang menarik ya, lalu tingkatkan materi konten-konten tersebut. Jadi artinya kalau kita mau membuat artikel bisa juga lihat dengan artikel yang lain gitu ya. Jadi misalnya di sini ada contoh, hey kamu, iya kamu coba bayangin deh, coba bayangin kalau pagi ini bisa nyampe kantor lebih cepat, buka pintu kantor nggak mesti agak nundukin kepala sambil jalan cepat, bisa ngopi atau ngeteh dulu di pantry, moodnya jadi enak seharian. Zen kalau kata orang, teman-teman kantor jadi pada nyenengin, tektokan kerjaan jadi lebih cepat, jadi bisa pulang on time. Nah, masih ada lanjutannya ya, masih ngebayangin kan? Oke, lanjut ya, kalau bisa pulang on time bla 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 bla. Nah, sebenarnya poinnya ada di ujungnya. Ya, jadi coba bayangkan kalau tiap hari bisa kayak gini, mari kembali ke kenyataan dari tadi belum nyampe perempatan Kuningan juga. Gojekin aja. Jadi tagline-nya sebenarnya gojekin aja. Nah, ini salah satu konteks dari teks ya. Konten teks gitu, berupa teks. Nah, biasanya teks itu bentuknya juga bisa cerita, bisa storytelling ya, kalau di dalam teorinya namanya storytelling, atau copywriting gitu ya. Nah, ini bentuknya tadi mungkin dalam bentuk copywriting ya. Jadi dia membuat eh, kita itu seolah-olah membayangkan kan, coba bayangin bayangin dan sebagainya. Banyak kata-kata membayangkan. Atau bentuk-bentuk lain yang lebih kreatif juga ya. Kalau tadi kan ada teks, nanti ada audio gitu ya. Kalau nggak salah sekarang di KRL juga banyak yang tipenya audio gitu ya. Jadi kayak ada suara yang tiba-tiba muncul sebagai iklan gitu ya. Misalkan, hey kamu yang bla 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 gitu. Nah, itu adalah secara nggak langsung kita mendengar kamunya itu merasakan kita gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. Jadi eh, bentuknya ini teks ya. Nah, selain dibentuk seperti ini, mungkin yang paling sering kita masuk ke website ya, masuk ke website. Nah, berikutnya infografis. Infografis itu bentuknya seperti apa ya? Bisa juga bentuk-bentuk poster ya. Kalau poster kita harus tahu pasti ukurannya dulu. Karena ukuran Instagram, Facebook, lalu ukuran misalnya YouTube thumbnail gitu ya, itu beda-beda. Jadi kalau kita ke Canva mungkin sudah ada ukuran size-size-nya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau buat sendiri, kita bisa googling ukurannya berapa. Yang pertama buat judul ya, judulnya harus menarik gitu. Judulnya harus menarik, kenapa? Karena dari atas dulu biasanya orang kan baca gitu ya. Misalnya. Lalu fokus pada pesan yang ingin disampaikan, gunakan gambar yang mudah dipahami, buat infografis yang sederhana dan nyaman dilihat.
Ya, ini contohnya infografis pada saat COVID ya, misalnya ya. Nah, publikasikan infografis kamu di berbagai media sosial. Nah, infografis tujuannya macam-macam. Ada yang misalnya hanya informasi, hanya yang peringatan, yang memang ada perubahan ya, dan sebagainya. Nah, ini bisa bentuknya infografis. Nah, saat ini sering sekali misalnya kalau kita di sekolah, anak-anak itu diberikan infografis oleh gurunya gitu ya, dalam bentuk seperti ini. Misalnya tanggal sekian ada field study misalnya. Terus tanggal sekian ada kegiatan cooking class misalnya. Nah, ini bentuknya udah rata-rata begini ya. Jadi udah bukan selebaran kertas lagi kecuali memang surat izin ya. Kalau surat izin pasti ada kan. Tapi kalau yang sekarang itu sudah bentuknya pasti bentuk infografis. Nah, video juga sama tadi ya. Evaluasi konten yang kamu butuhkan. Jadi ketika kita mau buat video kita rancang dulu videonya apa. Dan pengalaman saya memang itu tidak mudah walaupun kita punya pengetahuan atau mungkin kita punya apa ya pendukung gitu dan artinya masih harus tetap dimaksimalkan. Jadi contoh ketika kita buat video itu mulai dari skrip ya, skrip terus lalu skenarionya seperti apa, setelah itu pembuatan konten yang awal mentah gitu, setelah mentah baru di apa namanya diolah lagi, diedit sampai akhirnya video itu siap untuk diupload gitu ya. Jadi kayak orang podcast juga nggak podcast langsung tayang kan gitu. Pasti ada editing dulu, reviewing dulu gitu ya, sampai checking dan final check baru nanti sampai diupload gitu. Dan itu memang butuh tim gitu ya. Kalau kita sendiri ya siap-siap waktunya gitu kan. Jadi ngatur waktu yang memang simple. Kecuali video-video singkat. Makanya kalau videonya lebih singkat mungkin lebih enak ya, terutama buat apa ya TikTok lah. Kalau TikTok kan nggak mungkin lama ya, pasti singkat-singkat lah. Jadi nggak nyampe 1 menit. Ya itu mungkin lebih simpel. Ya, nah lakukan SEO video. Jadi SEO ini pengaruh juga ya. Karena kalau kita buat video biasanya kan di bawahnya ada tagnya ya, ada hashtag atau tagnya itu kalau di YouTube. Nah itu bisa kita setting ke arah situ. Ya, lalu pemasarannya di mana? Bisa di YouTube, bisa di beberapa platform sosmed lainnya juga ya. Misalnya di Instagram ya, di feed gitu ya. Makanya biasanya dari konten YouTube justru nanti di cut 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 cut. Nah, sisanya itu yang cut itu menjadi apa ya? Menjadi thumbnail atau menjadi hook gitu ya. Seperti supaya orang itu bisa mendapatkan attention gitu ya. Nanti video lengkap di sini, link sini. Nah, baru nanti dia masuk ke link. Nah, yang berikutnya ada audio. Tentukan satu topik yang ingin dibahas. Jadi audio juga ini istilahnya apa sebutannya? Mister lupa. Pengisi suara itu dubbing ya, misalnya ya. Nah, ada juga yang bentuknya begitu. Dan saat ini ada juga kursusnya gitu ya. Jadi untuk menjadi apa audio kreator gitu ya. Nah, tentukan satu topik, gunakan mikrofon yang jelas ya. Jadi mikrofon itu memang tipenya beda-beda. Makanya ketika seseorang membuat konten itu minimal punya yang suka diklip di bajunya itu atau di kemejanya gitu. Nah, itu harganya pun bervariasi ya. Jadi eh, minimalnya ya kita kalau mau suaranya jernih gitu, memang pasti harusnya yang bagus gitu. Tapi bertahap sih apa namanya dan harus berani memulai sih gitu ya kalau memang berniat gitu ya karena sekarang kan tergantung kesibukan masing-masing ya mungkin yang memang sibuknya apa ya nggak perlu dipaksakan juga kan gitu. Gunakan aplikasi editing audio ya. Editing audio itu banyak ya. Ada Audacity, ada Reaper ya, ada Adobe Audition dan juga banyak juga video-video aplikasi yang sudah mendukung audio gitu ya. Misalnya kemarin ada yang nulis CapCut kalau nggak salah ya. Tapi mungkin untuk Digitech ya. Sama juga kebutuhannya selain untuk promosi bisa juga untuk pendidikan kan gitu ya. Jadi penggunaan video CapCut untuk membuat video tutorial misalnya. Nah, itu bisa juga ya. Oke. Lalu desain. Desain itu adalah perencanaan atau rancangan suatu gambar ya. Bisa juga caption, bisa juga ornamen menjadi satu kesatuan.
Makanya biasanya di Canva itu kan ada yang free, ada yang berbayar. Nah, desain-desain yang bagus itu dijual. Dan biasanya yang ketika sudah dijual, nanti si pemiliknya itu akan mendapatkan apa ya, kayak mendapatkan fee lah dari Canva itu gitu. Karena kita udah menjual ke situ, ketika dipakai itu bisa. Atau foto ya, kadang juga ada yang jual foto gitu kan. Fotonya dijual masuk sana dan nanti ketika ada yang menggunakan bisa di apa namanya dijadikan fee gitu ya. Nah, makanya ada disebut dengan foto watermark gitu ya. Jadi dikasih watermark sehingga tidak bisa digunakan. Dan kalaupun itu digunakan ya, itu maka melanggar dari hak cipta. Jadi bisa saja dikomplain gitu misalnya ya, copyright dan sebagainya gitu ya. Dan tujuan dari desain ya pasti memiliki satu keindahan ya atau satu apa ya hal yang membuat kita tuh senang melihatnya gitu. Dan ke apa berguna, useful lah ya. Baik itu tadi dalam bentuk desain sampul, buku, poster, apalagi ya diagram dan sebagainya. Ya. Nah, apa sih konsep konten marketing? Ya, jadi pertama konsepnya itu ada yang berbentuk informatif. Jadi informatif itu bisa saja kalau kita sering melihat konten yang jatuhnya berita ya, misalnya detik.com gitu. Detik.com itu atau narasi. Itu kan adalah konten yang informatif ya. Misalnya terkait pelantikan MPR gitu ya, ada anggota termuda di DPR misalnya ya, yang umurnya baru 23 tahun tapi asetnya sudah miliaran misalnya. Ini informatif. Jadi orang kan senang gitu ngelihat berita melalui sosmed misalnya dan sudah tidak lihat TV karena kesibukan gitu ya. Lalu yang kedua edukatif. Edukatif ini berarti yang berupa pengetahuan. Misalnya tahu nggak sih kamu gitu misalnya gitu ya. Nanti terkait apa bla 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 gitu ya. Bisa saja pengetahuan itu dalam bentuk kesehatan, pendidikan, apalagi misalkan seni, ekonomi, ya, sosial dan sebagainya. Intinya berbentuk pendidikan atau mendidik ya, konten yang mendidik. Biasanya sih konten-konten tentang parenting, konten-konten tentang apa ya, ya macam-macam termasuk mungkin ada juga yang spesifik itu membahas konten apa edukasi ya, edukasi tentang apa misalnya tentang remaja gitu ya, bisa sex education, terus ada lagi misalnya yang lainnya. Nah ini termasuk edukasi gitu. Nah cuma kadang-kadang mungkin ada juga beberapa konten kreator yang akhirnya jadi memanfaatkan gitu ya, tanda kutip memanfaatkan karena viewernya kan pasti banyak gitu ya. Nah seperti itu. Konten interaksi. Nah, kalau konten interaksi ini biasanya berupa live ya, kalau live. Nah, cuman yang sampai sekarang Mister kadang-kadang penasaran itu, kenapa ketika live kan si konten itu mendapat apa ya, gift ya, katakan gitu ya. Misalnya ada orang lagi streaming gitu, dan saat ini sudah banyak kalau di Jakarta tuh pernah pernah dapat info di BKT ya, di Palembang tuh di Jembatan Ampera gitu misalnya. Nah, itu Nah, setelah itu mereka kan dapat ini ya, dapat gift gitu ya. Nah, kenapa kenapa sampai mau memberikan gift gitu? Sebenarnya itu sih kenapa gitu, interaksi. Jadi selain mereka chat terus kasih gift ya atau mereka coba tanya jawab gitu ya. Termasuk podcast juga ini interaksi namanya ya. Jadi di situ terjadi dialog gitu ya, dialog ya antara dua orang gitu ya. Nah itu eh, bentuknya pasti timbal balik. Nah tapi kenapa ketika kontennya itu ada live streaming lalu dapat hadiah, orang kok sampai mau ngasih hadiah? Padahal kan kita membuat konten itu jadi lebih apa ya? Lebih aktif kan? Atau mungkin kita jadi memperkaya si konten kreator dong daripada kita gitu. Kita kan nggak buat konten, kita cuma nonton gitu. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin belum terjawab ya. Mungkin ada yang tahu ya kenapa gitu alasannya. Bisa seperti itu, gitu ya. Nah, itu bentuknya interaksi. Ada hiburan, nah berarti yang lucu-lucu ya. Ya bisa saja satu kejadian, bisa saja memang disetting menjadi komedi ya. Biasanya hiburan ini dari sesuatu yang stand up ya atau misalnya sesuatu yang memang fungsinya itu hanya
apa ya? Ya hanya hiburan karena orang lebih condong kan senang gitu ya dengan hiburan karena udah stres misalnya dengan hiburan dia senang gitu. Nah, yang kelima konten inspirasi. Inspirasi ini biasanya dengan apa ya? Dengan filosofi, dengan motivasi, dengan tausiah gitu ya, dengan ya banyak juga lah. Artinya sesuatu yang bisa menginspirasi ya. Nah, biasanya diisi oleh motivator-motivator, trainer-trainer gitu ya, untuk menambah personal branding. Mereka membuat konten inspirasi. Yang keenam adalah konten promosi. Nah, konten promosi ini juga macam-macam bentuknya ya, bisa secara langsung live atau secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung berarti bentuknya balik lagi mau video, audio dan sebagainya. Tapi intinya lebih ke promosi ya, promosi awal. Contoh saja misalnya ada new product gitu ya, new product lalu dibagi-bagikan dan itu memang tujuannya untuk membuat konten gitu. Jadi contoh pembukaan satu eh, toko atau satu rumah makan misalnya dan dikatakan di rumah makan itu khusus eh, opening ya soft 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 launching atau soft opening beli satu gratis satu misalnya. Nah, itu kan eh, akan menjadi ramai gitu ya, misalnya ya. Nah, di ramai itulah dibuat konten gitu. Padahal di hari kedua, ketiga, keempat bisa saja juga nggak ramai sebenarnya gitu. Cuma karena konten di awalnya ramai, ya akhirnya ramai. Dan ada juga yang sudah ramai tapi akhirnya bisa sepi. Misalnya dulu ada yang di Bandung tuh apa kue odading ya, itu ramai gitu ya. Tapi lama-lama kan jadi sepi lagi. Karena mungkin pemiliknya atau si kreatornya itu tidak bisa menjaga gitu ya, tidak bisa menjaga dan juga mungkin kena dampak. Kadang-kadang ada dampak dari vlogger ya, vlogger makanan misalnya yang mengatakan misalnya kan kurang enak atau apa bla bla. Nah, itu akhirnya jadi dampak negatif bagi netizennya gitu atau eh, pendengarnya. Nah, ini contoh artikel-artikel di dalam blog ya. Jadi sekarang kan sudah tidak ada bentuknya koran, maka biasanya ditulis di dalam website. Ya, artikel yang cenderung disenangi gitu ya. Ya sama aja teman-teman kan suka baca nih artikel apa sih? Misalnya kan kalau saya suka baca misalkan artikel-artikel tentang tadi informasi edukasi atau apa inspirasi misalnya ya. Nah, ada juga yang senang kontennya tentang politik misalnya. Ya bisa saja tergantung dari ini ya passionnya lah kesenangannya apa gitu ya. Nah ini contoh juga sama di sini gambar Starbucks ya social media marketing example by blog. Nah di sini dia membuat konten ya sosial media marketing memiliki banyak bentuk di Indonesia sendiri bentuknya banyak ada Instagram feed, video, YouTube, Twitter juga ya Twitter tapi apa ya mungkin Mister jarang menggunakan Twitter ya dan kadang-kadang kan pasarnya juga beda-beda ya orang ada yang suka Twitter ada yang suka Instagram gitu ada yang nggak memang nggak buka-buka karena memang kesibukan gitu ya dan ada juga yang mungkin menggunakan untuk pribadi saja gitu ada jadi macam-macam. Jadi makanya usahakan untuk digital marketing itu memang kita milik khusus untuk usaha gitu ya. Jadi untuk pemasaran. Nah, email ini biasanya yang bentuknya tuh kayak kiriman informasi ya. Jadi misalnya menggunakan email marketing ya, yang mana kita berlangganan dulu. Kalau misalnya nanti kita mau mencoba itu bisa yang berbayar ya. Karena saat ini yang gratis kayaknya eh, mungkin bentuknya hanya manual gitu ya. Jadi kita email sendiri baru bisa gitu ya, broadcast gitu. Tapi kalau misalnya daftar yang email khusus, nah itu nanti kita bisa. Kalau zaman dulu mungkin bukan email, zaman dulu namanya SMS Center gitu ya. Jadi kita kayak broadcast ke semua pelanggannya atau dulu ada BBM gitu ya, broadcast juga gitu sifatnya. Nah sekarang jatuhnya ke email. Lalu ada ebook ya, ebook juga sama. Nah, ebook itu yang salah satu tadi kita mau buat itu ebook. Tapi kalau bisa terbit ya lebih bagus jadi dipublikasikan. Tapi kalau misalnya publikasi itu kan khawatirnya mungkin karena teman-teman mungkin S1 ya, jadi masih banyak yang kopas. Tapi saran misal kalau kopas nanti tetap dikasih referensinya. Ya, referensinya itu dari mana gitu. Jadi jangan jangan koplas plak keteplak gitu ya. Lalu punya orang tapi
seolah-olah kita mengaku kita yang nulis gitu. Nah, itu jangan. Jadi itu namanya plagiat. Jadi kita menulis mungkin paraphrase lah, minimalnya paraphrase ya. Sudah paham ya paraphrase ya, karena kan semester 7 ya, pasti sudah diajarkan beberapa materi paraphrase. Nah, ini adalah sesuatu yang potensi. Jadi kita bisa minta nomor telepon atau misalkan minta email ya. Nanti bergabung dengan newsletternya. Nah, newsletter ini yang tadi lewat email tadi ya. Jadi bentuknya bisa Google Form atau bisa beberapa form yang khusus nanti kita buat untuk mendapatkan ebook isi form berikut. Nah, misalnya. Itu juga bisa. Ya, dan ada juga yang langsung connect ke WhatsApp ya. Jadi ketika isi form eh, nanti otomatis dia mendapatkan e-booknya itu di WhatsApp gitu ya. Jadi memang mengisi form, tapi formnya itu udah disetting. Nah, itu jadi e-book. Nah, e-book ini eh, kita bisa buat secara mandiri juga ya. Jadi satu kali buat, tapi gunanya itu eh, sampai eh, seterusnya gitu ya. Kalau selama dia masih update. Ya, menguasai 20 Android project simple example dalam 10 hari misalnya. Ini judulnya contohnya. Ya. Nah, di sini ada semacam apa ya? Katakan mungkin flow ya. Jadi flow-nya konten itu yang pertama orang-orang itu biasanya tertarik dengan yang namanya attention atau interest. Ya, suka apa? Misalnya suka otomotif. eh Secara tidak langsung pasti dia akan follow. Kalaupun tidak follow dia search. Misalnya suka dengan mobil apa ya BMW misalnya. Lalu search BMW gitu ya di mana di Instagram atau di Google gitu ya. Nah, secara nggak langsung dari search itu muncullah yang namanya relevance, ya, uniqueness, intelligent, informatif, reliability, emotion dan value. Nah, inilah yang akan dijadikan materi konten gitu. Jadi dari kebiasaan kita apa yang kita cari di dunia maya itu sebenarnya terdeteksi oleh sistem ya. Apa yang teman-teman lagi cari hari ini itu pasti akan dimunculkan secara nggak langsung ya. Nah, lalu setelah itu terkait juga dengan search advertisement. Nah, search advertisement itu yang tadi kita sebut apa iklan yang kita cari itu. Jadi dia muncul sendiri. Nah, harapannya kan klik ya. Klik itu menuju ke website. Website itu bisa juga langsung ke e-commerce-nya. Tadi misalnya tadi siapa yang bilang keranjang kuning? Nah, itu kan karena kita interest gitu ya. Skincare kita klik, kita langsung menuju ke tokonya gitu misalnya. Nah, itu kurang lebih flow-nya seperti itu ya. Nah, lalu apa tipsnya untuk membuat konten digital marketing? Yang pertama adalah kita mengenal brand, ya. Kita tahu brand kita. Jadi kalau teman-teman belum punya brand, ya makanya apa yang mau dikontenkan kan gitu ya. Minimal punya brand. Atau kalau kita kerja di satu PT atau perusahaan atau lembaga, ya kita mengiklankan lembaga itu kan gitu biasanya ya. Lalu pahami kelebihan dan kekurangan brand. Ya, what is the weakness, what is strong. Jadi bisa pakai istilah SWOT ya. Jadi strong ya atau strength, weakness ya, opportunity ya, sama kira-kira kekurangannya itu apa dan kelebihannya itu apa ya. Nah, itu istilahnya seperti itu. Yang kedua tentukan audiens. Tadi audiensnya itu harus pas umur, hobi. Makanya kalau di Facebook Ads itu kita bisa setting sampai usia. Usia berapa ya, pekerjaannya apa, lalu apakah mereka seorang yang misalnya karyawan atau ibu rumah tangga atau dia artis dan sebagainya. Nah, itu bisa. Tentukan media digital ya. Media digital yang pasti sekarang lebih banyak ke website atau sosmed ya. Kalau televisi kayaknya sudah berkurang, tapi mungkin saat ini juga banyak jadi jatuhnya iklan. Misalnya di sinetron itu kan bentuknya di TV ya, tapi kan ada juga sekarang yang namanya WeTV atau drama box gitu ya. Pernah dengar nggak? Jadi ada setahu Mister gitu, tapi di situ tuh ada iklannya gitu ya. Nah, jadi iklannya masuk ke situ. Lalu tentukan jenis konten. Nah, jenis kontennya apa? Ya, ya syukur-syukur sudah bisa semua.
Ya, jadi kalau ada yang sudah bisa teks, ada yang sudah bikin video, audio, gambar, desain sudah bisa. Nah, harusnya kalau Gen Z itu pasti bisa. Ya, pasti bisa. Karena dia lahir sudah ada video dan audio gitu. Dia lahir sudah ada teks, sudah ada handphone gitu. Dibandingkan dengan Gen X atau Gen Y yang mungkin mereka bertahap, mulai dari tidak ada komputer ada internet, habis internet ada handphone baru ada teknologi yang sampai saat ini gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang sudah mengalami computerized-nya itu menggunakan apa di awal? Ada yang sudah menggunakan disket zaman dulu? Ada. Ya berarti udah lumayan lama ya. Tapi kalau zamannya udah pakai flash disk, ya berarti itu baru-baru aja itu ya. Karena zaman dulu tuh awalnya menggunakan disk gitu ya. Jadi disketnya juga dulu ada yang disket kecil, ada yang disket besar. Dan itu biasanya di dalamnya ada pita, makanya namanya hard disk gitu ya. Jadi hard disk terus ada warna-warni gitu ya. Nah itu biasanya dibagikan tuh dulu kalau sekolah gitu ya, dibagikan. Dan mungkin zaman dulu hanya SMP SMA gitu baru mendapatkan pengetahuan computerized, tapi sekarang sudah sampai tingkat SD ya, minimal SD sudah diajarkan cara membuat misalnya Microsoft Office gitu ya, Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Jadi tergantung memang dari sekolahnya, tapi rata-rata sudah ada materi itu. Lalu ada brainstorming. Jadi brainstorming di sini bukan kita memberikan motivasi brainstorm kepada yang lain, tapi di sini adalah memiliki ya sebanyak-banyaknya contoh. Jadi kayak kita tuh punya patokannya gitu. Misalnya kita mau bikin iklan makanan, ya kita cari aja produk makanan tuh apa sih yang paling laku gitu ya. Nah, kita paling tidak punya contoh. Setelah kita mengikuti contohnya, jadi kita tahu konsepnya, oh konsepnya begini gitu ya, iklannya begini, oke saya coba ikutin deh gitu misalnya. Ya, lalu yang terakhir adalah action. Jadi mendapatkan semuanya dituangkan dan akhirnya siap untuk beraksi gitu ya, membuat konten. Nah, konten marketing itu biasanya bukan hanya mengiklankan saja gitu ya, tapi sebenarnya kita membangun kesadaran, namanya awareness. Jadi sadar dengan masalah yang kita hadapi atau kita miliki. Misalnya saya mau membelikan sepeda anak saya karena anak saya sekarang sudah agak besar, jadi sepeda yang kecil sudah tidak terpakai lagi. Berarti saya mau mencari sepeda. Nah, ketika kita sadar dengan kebutuhan sepeda, kita akan mencari-cari jenis sepeda kan gitu ya. Sepeda yang cocok apa ya? Apakah sepeda lipat, apakah sepeda gunung, apakah sepeda yang apa tuh? Bahasanya yang tidak ada pedalnya itu. Saya lupa namanya. Nah, itu buat anak-anak gitu ya. Nah, itu jadi kita evaluasi, menimbang, mengetahui, lihat kualitas, harga, warna, bentuk ya, testimoni gitu ya, dan sebagainya gitu ya, termasuk mungkin anaknya suka apa enggak kan gitu ya. Nah, baru terakhir adalah purchasingnya, jadi pembelian. Nah, kalau bentuknya seperti itu bisa saja ada yang lebih suka offline gitu ya. Saya offline aja lah, nggak mau beli online gitu. Tapi padahal kan online atau offline itu kan nggak jauh beda, selama tokonya benar gitu ya, tokonya tidak penipuan gitu ya. Jadi belinya itu di toko yang mungkin official atau tokonya itu sudah banyak testimoni bagus gitu ya. Pembelinya itu lebih dari sekian ratus atau sekian ribu gitu ya. Nah itu sudah bagus berarti. Nah, selain itu konten juga paling tidak ya bukan berarti konten yang bersih marketing atau penjualan. Jadi konten marketing itu bukan konten yang isinya misalkan kita jualannya kue gitu ya. Ya secara nggak langsung iklannya kue gitu, jualan kuenya bukan, tapi lebih ke gimana cara mendapatkan calon customer baru ya. Misalkan kita memberikan tadi pengetahuan tentang kue gitu. Karena orang kan mau beli kue kan pasti pengen tahu bahan-bahan kue apa sih gitu ya. Nah, kita buatkan kontennya yang edukatif. Tadi kan ada bentuk-bentuk kontennya. Lalu membangun rasa percaya diri. Jadi artinya kita yakin bahwa produk kita itu
bisa laku di pasaran, ya. Dan ketika ada yang mau membeli gitu ya, itu dia sudah tahu banyak produk yang kita tawarkan apa saja. Yang ketiga pasti meningkatkan penjualan ya. Tujuannya pasti meningkatkan penjualan. Bahkan tradisi live ya, live selling live itu, TikTok live itu sudah menjadi fenomena yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalau mungkin saya suka ngelihat istri saya beli apa-apa di TikTok live gitu ya. Nah, itu mungkin saja karena dia tertarik dengan penjualnya atau produknya atau testimoninya, saya tidak tahu. Tapi paling tidak itu adalah meningkatkan penjualannya, ya. Nah, ada juga teori AIDA ya, namanya AIDA. Sebenarnya hampir sama. Di AIDA model ini, pertama dia adalah untuk merangsang attention, jadi perhatian. Jadi orang melihat promo, melihat konten, melihat iklan ya. Tadi ada poster, ada audio, ada video, ada bentuknya teks dan sebagainya di Google, sosmed dan sebagainya. Nah, setelah mereka melihat, akhirnya mereka menjadi tertarik gitu ya, interest. Ya, interest itu berarti kita akan mengunjungi, baik itu mengunjungi e-commerce, mengunjungi akun yang tadi diiklankan gitu ya. Kita lihat dalamnya seperti apa, ya. Misalnya kalau orang itu adalah arsitek kan dia akan menampilkan tipe-tipe model rumah yang bagus-bagus gitu ya. Nah, akhirnya kita tertarik gitu ya. Jadi bahkan sekarang penjualan properti pun ya dengan konten gitu ya. Jadi si salesnya itu masuk gitu ya, mereview, menggambarkan rumahnya seperti apa, di sini kamarnya, di sini menggunakan apa namanya material ini gitu. Jadi memang supaya kayak interaktif gitu. Ya, akhirnya orang tertarik untuk survei kan gitu ya. Nah, tertarik survei itu berarti desire, ya. Sama misalnya juga sales mobil misalnya. Dia akan mengiklankan mobilnya gitu ya di review. Walaupun sudah banyak reviewer-reviewer yang bidang otomotif, tapi kan kontennya kan berbeda, orangnya berbeda. Tentu saja berbeda orang, berbeda apa hasil gitu ya. Hasil videonya itu akan berbeda. Lalu ada action yang terakhir kalau kita sudah tertarik ya, lalu kita akan bertanya lebih jauh tentang barang atau jasa tersebut sampai akhirnya kita action. Ya, action itu akhirnya membeli. Ya, nah eh, karena ini cukup banyak, eh, kalau dilihat kelompoknya, siapa yang belum dapat kelompok di sini? Ada dapat kelompok semua? Halo everyone. Ini kelompoknya Mister Share lagi ya. Ini kan, Elizabeth belum kayaknya, Sir. ini kan kelompoknya nih. Nah, maksud Mister akan break room. Lalu teman-teman akan masuk ke dalam kelompok tersebut. You are going to discuss about the type of marketing content tadi, ya, terutama yang ada di slide berapa tadi ya? Di slide, oh di sini ya. Nah, di tipe-tipe marketing tadi ya, mana? Nah, ini konsep konten marketing. Eh, jadi Mister mau teman-teman membuat diskusi, pilih satu konsep marketing, ya, konsep konten marketing. Misalkan pilihnya informatif, edukatif, hiburan atau interaksi, ya, atau inspirasi atau promosi, satu saja. Nah, lalu bisa diceritakan ya kalau edukatif itu tentang apa, terus ini produknya apa. Nanti search aja, saling saling mencari aja. Boleh dari IG, nanti disebutkan ya. Kontennya itu dari mana? Dari TikTok, dari IG. Lalu yang menarik itu apa gitu. Nah, nanti kita bisa jadi dapat insight dari situ. Ya, oke. Mister break room dulu. Mister jadikan 3 kelompok. Nanti silakan masuk ke kelompok yang dipilih. Berarti ini Mister edit aja ya, apa namanya, kelompoknya. Berarti ini 3 kelompok saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nah, waktunya mungkin hanya sekitar 15 menit atau 10 menit ya.
Ini kelompok 3 jadi kelompok 2 karena belum ada tambahan lagi kecuali ada tambahan. Kelompok 4 jadi kelompok 3 ya. Nah, oke, ini sekarang Mister breakout the room ya. Ini sudah dapat tadi ya. Nah, ini Mister close dulu, Mister taruh di grup ya. Oke, sekarang teman-teman pilih langsung masuk ke ruangan masing-masing sesuai dengan grupnya ya. Jadi silakan berkelompok berdiskusi about konsep apa tadi? Content marketing ya. Oke, jadi ini udah bisa pilih sendiri. Silakan langsung masuk ke mana ke Zoom-nya ya, ke break room-nya. Oke, silakan. Oke, langsung masuk saja. Fahri, Ika, Jihan. Jihan itu masuk di kelompok berapa, Jihan? Jihan kelompok 3 dengan Ika. Fahri kelompok 2 Fahri. Kemas kelompok berapa kamu, Kemas? Kemas kenapa? 3, Sir. 3. Kamu kenapa telat datangnya? Tadi habis sholat Isya dulu. Ya, masuk kelompok Terus 3 ini ya. bertujuan untuk mengajarkan sesuatu yang baru dan memberikan nilai kepada audiens. Oke. Terus konten ini kan bisa berupa tutorial, panduan singkat, infografis, atau e-book. Benar. Kalau di sini kita pakai, kebetulan Maya kan punya
kursus bahasa Inggris ya, Sir ya. Hmm. Jadi kita pakai konten yang dibikin sama Maya dalam penggunaan kayak tadi katanya penggunaan simple present dan lain-lain. Mungkin Oke. untuk contohnya bisa dijelaskan lebih lanjut sama Maya ya, Sir. Thank you. Oke, mungkin Maya boleh share aja contoh apa e-booknya atau posternya atau apa gitu. Pakai link atau Lebih apa ke gitu. poster sih, Sir. Poster. Oke, boleh ada linknya nggak? Jadi nggak Linknya usah ya, share sebentar. share screen gitu. Maksudnya kalau share screen kan terlalu lama, nanti waktunya nggak cukup. Oke, jadi untuk kelompok satu tadi menyampaikan kontennya konten edukatif karena kebetulan misalkan tadi Miss Maya memiliki kursus bahasa Inggris dan buka poster ya. Oke, kalau ada contohnya boleh di screenshot aja atau linknya dikasih di grup. Jadi yang lain bisa lihat juga. Itu adalah konten edukatif. Dan kenapa edukatif? Tadi disampaikan adalah karena isinya dari materi bahasa Inggris yang misalnya berupa tenses, ada simple past, simple present gitu ya. Nah, di situ tidak ada apa ya, yang secara langsung ingin menjual kursusan, tapi dengan berbagi gitu ya, berbagi dengan konten konten edukatif. Nah, tinggal kita lihat kontennya seperti apa ya. Boleh di-share Miss Maya nanti kalau ada contohnya. Oke, kelompok dua gimana kelompok dua? Coba silakan kelompok dua. Halo, tes, cek, Zoom. Ya, ya. Share file in the Ya, meet. Sir. Kami dari kelompok 2 izin buat milih Oh, dari ini konten ada. promosi. Oke, silakan. Ya, itu konten promosi yang itu kita bakal menjualkan atau mempromosikan Mm-mm. sesuatu ataupun ya sebuah produk dan hal-hal seperti itulah. Nah, kenapa kita pilih hal itu? Karena eh, kita pikir konten promosi ini adalah apa ya, sesuatu hal yang benar-benar menjadi pasak daripada marketing itu sendiri. Contohnya kenapa hal itu menjadi penting? Karena konten promosi itu meningkatkan kesadaran merek, seperti kayak orang-orang yang nggak tahu sesuatu tentang suatu hal ataupun suatu benda, ya kita promosiin supaya mereka lebih paham ataupun mereka lebih teredukasi soal hal ini, kayak gitu. Terus kita sampaikan juga manfaat dari apa sih produk kita yang kita tawarin tuh apa sih gitu, manfaatnya apa, terus nilai dari produk ini. Terus apakah bisa membantu audiens apa gimana gitu. Terus mendorong penjualan pula kayak gitu. Oke. Ada contohnya nggak, Ferdi? Contohnya ada. Contohnya Ya, seperti share linknya di share aja. Ini loh contoh konten promosi ya yang menurut kelompok dua gitu kan. Share screen aja, Fer. Share screen. mau di share screen. Ntar text time nggak? Ini kan udah jam setengah 9. Videonya cuma 10 detik, paling Oh, ini nih kan bisa. Ini contoh langsung. endorsement selebgram, Sar. Oh gitu. Ya udah tuh bisa di ini kali. Apa bisa di apa namanya? Bisa Oh iya. dipakai kalau mau share screen. Oke, tadi punya Miss Maya sudah di-share di chat Siap. ya. Itu bisa dilihat teman-teman ada contohnya ya. Ya, saya rasa sudah cukup menarik ya. Jadi namanya apa nih? Sobat Inggris gitu ya. Sobet apa sobet? Ya, menarik lah. Jadi kontennya berupa konten edukasi. Oke, good. Sobat-sobat. Oh, sobat. Tapi ini tuh sobet ya kayaknya ya. So, ini Sobanget Inggris, Sir. sobat, sobat Inggris gitu ya. Oh iya ya. Ya, sobat Inggris. Eh, antara sobat Sobanget sama sobat Inggris. gitu ya. Sobat kan sahabat ya. Oke, bisa langsung di-share tuh siapa yang mau share tadi grup 2? Coba saya share screen ya, Sar. Iya, udah di ini kok, udah di setting bisa share semua tadi.
Contohnya kayak gini loh, Sir. Berarti ini TikTok medianya. Oversize-nya dia ada Instagram. size dari S sampai XXL. Instagram. Cuttingannya tuh kayak Contoh konten bagus promosi, gitu. Sir. Kayak ini tuh Ya, oversize jualannya yang aku apa? pengen Kaos nih. ini ya? Dan aku punya beberapa warna Endorsement juga. selebgram, Ini jadi dari dia Instagram. lebih- Kayak menurut aku Oh, ini tiga baju selebgram. punya tuh warna hitam Itu sama Iya. putih Rahel. sih. Rahel V-nya. Oh iya, Bahannya iya. juga Kayaknya pernah premium, dengar sih namanya nyaman Rahel banget V-nya. dipakainya. Baru aku akan taruh linknya di sini, jadi kalian bisa langsung tag linknya aja. Oke, ini konten promosi. Tapi ini produknya apa namanya nih? Apa tuh? wellstudios.co. Wellstudios.co. Oversize-nya dia ada Oke. size dari S sampai XXL. Nah, itu ya contoh konten Cuttingannya promosi tuh kayak yang tadi disampaikan kelompok bagus gitu. 2. Kayak ini tuh Jadi oversize kenapa yang aku promosi pengen karena nih. langsung Dan aku berupa endorsement dari artis gitu atau selebgram, dan dia langsung menggunakan produknya dan juga menyampaikan produknya secara langsung. Oke, pada buat kelompok 3. Kelompok 3 gimana kelompok 3? Apa yang tadi mau disampaikan? Konsep marketing seperti apa yang dipilih tadi? Ini Sir, kelompok hiburan Sir. Ya, boleh. Seperti apa? Mana ada contohnya nggak? Sorry Sir, Kak Jihan udah nyiapin yang konsep inspirasi, udah ada linknya. Oh gitu, ya boleh. Coba mana linknya? Linknya mau di-share apa mau Ini ditampilkan? linknya boleh aku share aja nih, soalnya ini ada 2 contoh. Boleh, boleh. Share di mana? Share di chat boleh, di WA boleh, silakan. Yang aku udah dapat referensinya sebentar. Oke. Jadi kebetulan tadi kan kita udah pilih untuk konten inspirasi. Nah, Mm-mm. ini konten inspirasi itu sebenarnya banyak ya, bisa untuk marketing juga atau bisa memang sekedar inspiratif aja. Mm. Nah, ini dari contoh yang udah aku ambil, bisa dilihat itu kan ada orang yang nge-share tentang pengalaman dia tentang keuangan dan segala macam, itu bisa jadi bentuk untuk inspirasi kan ke audiens tentang apa namanya, melek financial dan sebagainya macam kayak gitu. Dan di akhir itu dia nge-bridging untuk mempromosikan platform gitu untuk apa namanya, kayak Pegadaian, terus platform-platform untuk trading dan segala macam kayak gitu. Itu salah satu contoh yang aku dapat dari konten inspiratif ini, terutama bisa dipakai untuk marketing juga sebenarnya begitu. Ya, jadi dari konten ini Theo Derek itu berkolab dengan sahabat Pegadaian gitu ya maksudnya ya. Betul. Nah, jadi di sini dia bilang bahwa tabungan emas digital di sahabat Pegadaian. Nah, ini salah satu konten inspiratif untuk pengelolaan finansial atau keuangan. Dan yang seperti ini biasanya memang yang banyak diminati juga sih gitu ya. Artinya walaupun singkat, tetapi dia akan tertarik dengan apa sih sahabat Pegadaian gitu kan. Jadi sebenarnya dia mengiklankan sahabat Pegadaian gitu, tapi Betul. dengan caranya memberikan satu motivasi atau apa tadi namanya inspirasi gitu ya terkait bagaimana keuangan itu dalam bentuk apa pernikahan tadi ya khususnya ya. Betul. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi artinya saya rasa teman-teman pasti sudah banyak juga apa namanya referensi terkait konsep konten marketing ya. Nah, hanya saja ini kan yang kita tadi dapatkan kan punya orang ya kan. Nah, bagaimana kalau kita harus membuat? Nah, kita harus membuat itu berarti kita harus kreatif ya. Jadi kreatif, kita harus punya tujuan tadi awalnya, tujuannya apa, pasarnya siapa, dan bentuknya apa gitu. Jadi bentuknya itu medianya. Kalau tadi kan ada Instagram, tadi ada yang TikTok, ada yang kalau kebetulan tadi IG semua ya. Sobat sobat tadi IG ya. Terus yang kedua tadi IG juga kalau nggak salah yang di Brigade Share, terus yang satu lagi ini IG juga. Berarti di IG semua ya. Nah, kalau IG semua ya berarti kebetulan IG semua gitu kan. Nah, ini TikTok nih. Siapa? Om Musdalifah. Miss Ika share dari Musdalifah. Ya, artinya sama ya. Bisa bisa aja dari TikTok, dari IG, sosmed, Facebook dan lain-lain. Ya, itu benar. Itu bisa jadi konten hiburan. Nah, jadi eh, kesimpulannya adalah ketika kita eh, ingin menguasai digital marketing, kita mengetahui konsep dasar yang namanya konten dulu ya. Jadi konten itu apa sih? Ya, dan konten itu pasti tujuannya untuk marketing namanya, makanya konten marketing. Nah, konten marketing ini secara jenis banyak, secara bentuk banyak, dan bentuk-bentuk itu ditunjang juga dengan beberapa aplikasi atau apa ya namanya ya, keahlian gitu ya. Jadi kita harus bisa desain, kita harus bisa ngedit video, kita harus bisa
membuat apa namanya konsep ya dan sebagainya. Nah, tujuannya tuh itu. Oke, jadi sampai sini sudah jelas ya. Ada pertanyaan sampai sini? Do you have Enggak. any question? Kalau untuk kerja nanti konten hiburan nanti kerja di mana ya, Sir? Kalau untuk bagian konten hiburan nanti setelah lulus dari kampus Kenapa? digital Kenapa? marketing. Kalau untuk lulus dari kampus nanti kerja di mana kalau yang sudah punya kemampuan untuk digital marketing? Tergantung jurusan kampusnya, tapi kebanyakan saat ini kemungkinan sudah. Karena kan seperti Stiba aja walaupun jurusannya bahasa Inggris ya, tapi apa memberikan tambahan mata kuliah yaitu berupa digital marketing. Nah, salah satunya tujuannya itu karena di dunia industrinya atau di dunia lulusan setelah kuliah itu memang akan seperti itu gitu. Jadi artinya melihat kebutuhan dan situasi yang ada tuh kita harus adaptif kan gitu ya. Makanya dibuat mata kuliah digital marketing atau digitek atau internet blogging ya dan lain-lain itu untuk menunjang salah satunya kegiatan yang ada di masa yang akan datang. Jadi kalau lulusan STIBA sebenarnya itu tiga saja, tiga tiga apa ya, tiga kemungkinan. Yang pertama satu menjadi pengusaha atau entrepreneur ya. Jadi artinya sebagai pengusaha itu ya bisa membuka kursus gitu ya, atau membuka usaha lainnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua adalah sebagai pekerja profesional seperti apa namanya karyawan ya. Nah, karyawannya kan banyak ya. Misalkan ada yang di bank, ada yang di perhotelan, ya ada yang di apa namanya misalnya pelayaran dan sebagainya gitu. Ya, yang terakhir berarti menjadi tenaga kependidikan atau menjadi guru, bisa dosen, bisa juga bentuknya adalah tutor atau pengajar gitu ya. Nah, itu tiga itu saja sebenarnya. Tapi selain itu, ya kalau misalkan tiba-tiba ada yang jadi konten kreator, ya itu bisa juga. Kan artinya pengembangan itu bahasa itu masuk di semua industri sih gitu ya. Kalau bahasa, jadi selama selama ada pertemuan, selama ada komunikasi, ya bahasa itu pasti dipakai sebenarnya. Jadi seperti Mister selain mengajar juga misalkan bekerja gitu ya. Nah, bekerja itu artinya masih ada kemungkinan kita bisa memaksimalkan potensi kita baik dalam bidang yang kita minati misalnya atau yang memang kita mau upgrade di satu bidang lain gitu ya. Selama itu masih connect atau relate gitu. Oke, mungkin itu jawaban Mister tadi. I think everyone has done for this ya. So again you can try your own title ya. Jadi mulai dari sekarang titlenya itu dielaborasi saja. Nanti tinggal Mister berikan subnya itu apa saja, sub yang ada di dalam chapternya itu. Jadi minimal berapa halaman ya mungkin kurang lebih sekitar mungkin 3 sampai 4 halaman gitu ya untuk tapi kan itu kan bisa ditambahkan dengan gambar dan sebagainya contoh gitu ya. Nah, itu artinya nanti materinya tuh dielaborasi sendiri ya terkait judul yang sudah ditetapkan. Siapa yang belum punya judul? Kayaknya Kemas belum bikin judul tuh. Ya, nanti buat judul ya. Iya, Kalau Sir. judulnya udah ada ditulis ya. Ini kan ada Maya, Erni, Ika, Sofi, Brigit, Erni, Jihan, Elis, Kalisa, Primi. Nah, berarti yang belum siapa? Misalnya Fahri, ya Fahri belum, Ferdi belum, siapa tadi? Kemas belum. Nah, ini dibuat ya, karena ini kan terkait UAS. Nah, jadi jangan sampai nggak buat nanti percuma nggak lulus juga nanti. Ya, oke. So I think that's all. If you don't have any question for this evening for the second meeting, I would like to close and thank you for coming and joining the lesson for this evening. See you again next Friday for the third meeting. Okay? See you Thank you, sir. and have a nice Thank day. you, sir. Thank you. Bye. Thank you, Bye. sir. Bye. Thank you,